Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Dewa Ramadan. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah yang telah kami susun yang berjudul tentang hukum korupsi dalam Islam. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Kafani. Kepada Kafani, waktu dan tempat dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi. Istilah korupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptius. Corruption berasal dari kata Latin yang lebih tua yaitu corruper, dan bahasa Latin itulah kemudian menjadi beberapa bahasa Eropa seperti corruption atau korup dari bahasa Inggris, corruption dari bahasa Prancis Jerman, corruptic atau corruptie dari bahasa Belanda yang berarti palsu, suap, dan busuk. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara. Menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga berarti kejahatan tidak bermoral, ketidakjujuran, dan penyimpangan dari kesucian. Selanjutnya, macam-macam korupsi. 30 bentuk tindak pidana korupsi tersebar dalam 13 pasal. Ke-30 tindak pidana korupsi tersebut sebenarnya dapat dispesifikasikan menjadi 7 jenis korupsi, yaitu korupsi terkait keuangan negara atau perekonomian negara pasal 2 dan 3. Kedua, korupsi terkait suap menyuap diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf A, pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 13, pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, pasal 11, pasal 6 ayat 1 huruf A, pasal 6 ayat 1 huruf B, pasal 6 ayat 2, pasal 12 huruf C, dan pasal 12 huruf D. Ketiga, korupsi terkait penggelapan dalam jabatan diatur dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf A, pasal 10 huruf B, dan pasal 10 huruf C. Keempat, korupsi terkait pemerasan diatur dalam pasal 12 huruf E, pasal huruf F, pasal 12 huruf G. Kelima, korupsi terkait perbuatan curang diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf A, pasal 7 ayat 1 huruf B, pasal 7 ayat 1 huruf C, pasal 7 ayat 1 huruf D, pasal 7 ayat 2, dan pasal 12 huruf H. Keenam, korupsi terkait bentuk. Selanjutnya, penyebab korupsi. Teori Robert Kierkegaard. Korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Corruption sama dengan directionary tambah monopoli kurangi accountability. Teori korupsi Donald R. Tiga faktor yang berpengaruh terhadap fraud atau kecurangan adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Ketiga faktor tersebut memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi. Teori willingness and opportunity to corrupt. Korupsi terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang, atau kelemahan sistem pengawasan kurang, dan sebagainya. Dan niat atau keinginan didorong karena kebutuhan dan keserakahan. Selanjutnya, teori cost benefit model. Korupsi terjadi jika manfaat yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau resikonya. Yang selanjutnya ada teori korupsi menurut Jack Bologna atau Gone Theory. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Yang selanjutnya berdasarkan motivasi pelaku. Korupsi dapat dibedakan menjadi 5, yakni korupsi karena kebutuhan, korupsi karena ada peluang, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah, dan korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Korupsi menurut Islam. Secara bahasa, korupsi sering disebut al-fasad atau riswah. Tetapi yang lebih spesifik adalah ihtilas atau nahab al-amwal al-ammah.
Sedangkan secara istilah, korupsi ialah menyalahgunakan atau menggelapkan uang atau harta kekayaan umum, negara, rakyat, atau orang banyak untuk kepentingan pribadi. Praktik korupsi biasanya dilakukan oleh pejabat atau pemegang suatu jabatan pemerintahan tertinggi. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil ismi wal 'udwan wa ayyatukum musara tufaduhum wa huwa muharram 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa ta'furuna bi ba'dhi fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin 'amma taf'alun. Artinya, kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Hukum Islam memandang korupsi sebagai gulul atau penggelapan. Arti gulul secara etimologi adalah berkhianat terhadap harta rampasan perang. Sedangkan secara terminologi adalah mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam harta pribadinya, dalam arti kata mengkhianati amanah yang telah diberikan pada dirinya. Ini bisa dilihat pada Quran surat Ali Imran ayat 161. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana linabiyyin ay yaghulla wa may yaqdul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamati summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Artinya, tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Quran surat Ali Imran ayat 161. Hukum Islam memandang korupsi sebagai riswah atau penyuapan. Riswah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada hakim atau penegak hukum atau lainnya biar urusan berjalan lancar atau sesuai dengan keinginan dan segera mendapat kepastian hukum. Hal ini dikenal sebagai istijal fi al-qadiyah, yakni cara untuk mempercepat segala urusan di mata hukum maupun urusan lain tanpa melalui prosedur yang berlaku, atau bisa disebut melalui jalan tanpa hambatan. Rasulullah melaknat suap dan yang menerima suap, sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Hukum Islam memandang korupsi sebagai gosab atau mengambil paksa hak orang lain. Gosab menurut Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini adalah mengambil sesuatu secara zolim, dan sebelum mengambilnya secara zolim, ia melakukan secara terang-terangan, baik yang diambil itu harta maupun yang lainnya. Seperti dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu, dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian harta pada orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Hukum Islam memandang korupsi sebagai khianat. Khianat adalah sikap tidak sesuai dengan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Selain itu, mengambil sesuatu secara diam-diam dan memperlihatkan tingkah laku yang baik pada pemiliknya.
Seperti pada Quran Surat Al-Anfal ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui. Hukum Islam memandang korupsi sebagai syarikah, yakni pencurian. Memindahkan hak pemilik harta dengan cara melawan hukum yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan juga dengan cara tipu daya. Barang yang dicuri biasanya disimpan di tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan harta. Syarikah merupakan tindakan yang hukumnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wasyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma jazaa'um bima kasaba nakalam minallah wallahu azizul hakim. Yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, yakni sebagian balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Hukum Islam memandang korupsi sebagai hirabah, yakni perampokan. Hirabah hampir sama dengan gosop. Namun perbedaan dari keduanya adalah hirabah mengambil hak orang lain dengan cara kekerasan. Bahkan terkadang sampai terjadi pembunuhan. Sementara gosop mengambil hak orang lain namun tidak terjadi korban jiwa. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 33 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladina yuharribunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqatalu aw yusalabu am tuqata'a aydihim wa arjuluhum minal khilafi aw yunfawna minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Sadaqallahul adzim, yang artinya, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar. Surat Al-Maidah ayat 33. Hukum Islam memandang korupsi sebagai al-maks, yakni pemungutan liar, al-ikhtilas pencopetan, dan al-ikhtilaf perampasan. Al-maks adalah aturan yang telah ditentukan atau disepakati oleh para penguasa yang memiliki sifat zalim berkaitan dengan materi yakni harta. Al-ikhtilas adalah tindakan seseorang mengambil harta dengan cara merampas dan ada unsur kekerasan, atau sebuah cara seseorang untuk memiliki harta orang lain dengan cara merebut, memaksa dengan cara kilat, yakni cepat. Al-ikhtilaf adalah mengambil hak orang lain dengan cara terang-terangan, namun pelaku tidak harus membuat si korban terlena. Seperti dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Asyura ayat 42 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama sabilu ala ladina yadalimunan nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. Sadaqallahul adzim, yang artinya, sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka ini mendapat azab yang pedih. Surat Al-Asyura ayat 42. Pencegahan korupsi. Di era globalisasi yang berkembang sekarang ini, korupsi seolah-olah menjadi budaya dalam masyarakat, hingga pernah terdengar suatu pernyataan yang menyebutkan korupsi berjamaah. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi terdiri dari upaya pencegahan, upaya penindakan, dan upaya edukasi. Pencegahan secara umum. Yang pertama yaitu penanaman semangat nasional. Penanaman semangat nasional yang positif dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk penyuluhan atau diskusi umum terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Upaya pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan melalui penerimaan aparatur negara secara jujur dan terbuka. Kejujuran dan keterbukaan dalam penerimaan pegawai
yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan usaha pemerintah yang serius untuk memberantas tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap dalam penerimaan pegawai. Yang ketiga yaitu himbauan kepada masyarakat. Himbauan biasanya dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan di lingkup masyarakat kecil dan menekankan bahaya laten adanya korupsi di negara Indonesia. Yang keempat yaitu pengusahaan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerintah dalam memberantas korupsi juga dilakukan melalui upaya pencegahan berupa pengusahaan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kelima yaitu pencatatan ulang aset. Pencatatan ulang aset dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memantau sirkulasi aset yang dimiliki oleh masyarakat. Pencegahan secara Islam. Yang pertama, sistem penggajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya, dan itu sulit berjalan dengan baik bila mereka tidak mencukupi kebutuhannya untuk sehari-hari. Para birokrat tetaplah seorang manusia biasa. Selanjutnya, larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud tertentu. Karena buat apa mereka memberi sesuatu apabila tanpa ada maksud di belakangnya? Yakni, bagaimana agar aparat itu mendahulukan si pemberi hadiah tersebut. Selanjutnya, perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi, tentu jumlah kekayaannya akan bertambah dengan cepat. Meski tidak selamanya orang yang cepat kaya telah melakukan korupsi. Selanjutnya adalah teladan pemimpin. Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil apabila para pemimpin, terlebih para tertinggi dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Selanjutnya, hukum setimpal. Hukuman setimpal atas koruptor diharapkan membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi. Orang akan takut menerima resiko yang akan mencelakakan dirinya sendiri, termasuk bila ditetapkan hukuman setimpal kepada para koruptor tersebut. Selanjutnya, pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi demi menimbulkan keberanian masyarakat mengkoreksi aparat. Khalifah Umar di awal pemimpinannya menyatakan, apabila kalian melihatku menyimpang dari ajaran Islam, maka luruskan aku walaupun dengan pedang. Kesimpulan dari makalah presentasi pada hari ini adalah korupsi termasuk ke dalam kejahatan luar biasa. Korupsi juga sangat diharamkan dalam Islam. Tidak ada satu dalil pun yang membenarkan perilaku korupsi dalam Islam, dan segala macamnya bentuknya haram dalam Islam. Oleh karena itu, Al-Quran melarang untuk korupsi secara tegas karena di dalamnya mengandung unsur pencurian, penyalahgunaan jabatan, suap, dan perampokan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.